Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berada di Museum Kebudayaan Samparaja. Nah, ini adalah ruang naskah, ruangan penyimpanan naskah-naskah kuno. Nah, ini. Sudah didata, sudah difoto, boleh dilihat, tapi mohon tidak dibawa keluar dari ruangan. Profesor Dr. Titi Pujiastuti, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jadi naskah-naskah kuno kami di Bima ini sudah didigitalisasi oleh British Library Inggris bekerja sama dengan UI, Universitas Indonesia, dan Museum Kebudayaan Samparaja, dan juga sudah digital juga oleh Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Jakarta. Nah, ini naskah-naskah kami. Jadi ada hikayat, kemudian naskah keagamaan, kemudian naskah cerita-cerita, surat, ilmu tauhid, dan segala macam ada di sini. Nah, kebetulan di luar ada mahasiswa dari siswa dari MAN 1 ingin belajar sejarah. Nah, jadi museum kami ini sering didatangi oleh adik-adik mahasiswa, kemudian siswa-siswa baik SD, SMP maupun SMA yang ingin belajar mengenai sejarah. Ini adalah salah satu Al-Quran tulis tangan. Al-Quran ini bernama Al-Quran La Notogama atau tuntunan dalam beragama. Ini dari kertasnya, makanya naskah itu bisa dilihat dari kertasnya berapa tahun umurnya. Ini dari kertasnya, ini dari cap airnya. Kertasnya ini dibuat tahun 1500, sekitar tahun 1530. Nah ini ada iluminasinya. Kemudian ini ada skolianya. Jadi karena tidak bisa dihapus, jadi kesalahan-kesalahan itu ditulis di bawah, di atas, atau di samping. Itu namanya skolia. Nah, ini asli ya. Nah, kemudian ini yang disebut Bo Sangajikai. Kemarin saya tunjukkan Bo Sangajikai yang translate-nya. Ki, tolong tas ibu, Ki. Nah, ini Bo Sangajikai, tulis tangan dari juru tulis istana yang sudah diteliti oleh Hajah Siti Mariam dan Profesor Sambarloa. Ya, sini. Nah, ini. Ya, kasih kita. Nah, yang ini sudah ditransliterasi bisa dibaca dengan mudah. Nah, yang ini yang aslinya, yang belum ditransliterasi, yang masih asli ya. Nah, ini. Oke. Nah, mari kita lihat silsilah. Jadi sebelum saya berangkat ke Jakarta melanjutkan tugas-tugas yang tertunda karena acara, mari kita lihat silsilah Kesultanan Bima, Raja-Raja Bima ya. Nah, di sini juga ada silsilahnya. Nah, ini sudah diterjemahkan pada masa Sultan Muhammad Salahuddin. Ini besar sekali ya, sekitar 1 meter lebih, 1 meter setengah mungkin ya, kali 1.
Nah ini ngelihatnya nih lumayan ruwet ya, harus tempat yang luas ini. Nah ini ruangan khusus ini ber AC karena naskah ini perlu perlakuan khusus, tidak boleh dibawa keluar, tidak boleh ada perbedaan temperatur, jadi harus 20 derajat. Nah ini saya lihatnya harus dari sana nih, jadi asal turunan Sultan Bima. Ini yang aslinya ya. Nah ini dari Jan Manjan terus sampai bawah ini. Nah terus, nah ini sampailah. Jadi ngelihatnya nih bukannya naskahnya yang harus diputer, tapi orangnya yang harus jalan. Tuh. Luar biasa nih cara bikinnya. Kita tidak bisa baca dari pinggirnya saja atau dari tengahnya saja, kita harus telusuri dulu atasnya. Nah ini atasnya. Bentar dulu, panas karena terbuka. Ya. Ini sampai kayak pipa saluran air loh ya. Pinter ya orang zaman dulu. Ini lengkap banget, naskahnya lengkap banget, sama istri-istrinya pun ditulis. Ini nanti akan saya bawa juga untuk di laminasi dan lain-lainnya. Nah ini kita masuk ke zaman, ini harus diawetkan dulu. Kita masuk ke zaman Sultan Abdul Qahir. Sultan Abdul Qahir Mabatawadu. Ini mana tadi ini, kemudian memiliki anak Sultan Sirajuddin Mantau Umajati. Kemudian memiliki anak Rumata Parwa. Terus kedua Membora Dilawa, kemudian Membora di Kanari, kemudian Mantau Asi Bajo perempuan. Nah kemudian Sultan Sirajuddin ini memiliki, ini Sirajuddin Mantau Umajati, ini maksudnya Sultan Abil Khair Sirajuddin. Nah kemudian memiliki anak Sultan Nuruddin Mawa Apaju, kemudian Membora Awataloko, Janeli Sape, Membora di Moyo, kemudian Paduka Talo. Paduka Talo ini Raja Talo ya. Kemudian Nuruddin punya anak Sultan Jamaluddin. Kemudian anak keduanya Sang Haji Bolo. Terus kemudian naik ke atas Sultan Hasanuddin Mabatawadu. Buka kelihatan nih. Terus ke atas, terus sampailah Sultan Abdul Qadim. Sultan Hasanuddin punya anak
Siapa ini? Istri Tureli Sekuru, kemudian Ibrahim Abdullah Alauddin, Abdul Kadim ini Abdul Kadim punya anak Sultan Abdul Hamid, Mentau Asisat Ninu, Muhammad Ali tiada turunannya, kemudian La Amir Daeng Mataya, kemudian Minaratu, kemudian La Mangga Daeng Pabeta. Nah, kemudian Abdul Kadim, Abdul Hamid, Sultan Ismail Mawa Halus. Nah, ini anaknya ke sini. Sultan Ismail memperistrikan Ruma Partiga, anak Muhammad Anwar Mawa Akali bernama Hadijah. Kemudian ke atas lagi mempunyai turunan Sultan Abdullah Mawa Adil. Aisyah dan Umi Salma. Nah, kemudian Sultan Abdullah memiliki putra, ini ke atas, Sultan Ibrahim dan Sultan Abdul Aziz. Kemudian Abdul Aziz, setelah Sultan Ibrahim ke atas, anaknya ya Sultan Muhammad Salahuddin yang jadi raja, kemudian saudaranya Raja Haji Abdul Kadim telah meninggal, Nazaruddin, Hafsah, Abdul Aziz telah meninggal, Sirajuddin, Aminah, terus ke atas. Nah, itu jadi ini susah ya karena tempatnya sempit, saya nggak bisa mondar mandir. Nah, ini tuh lengkap ya silsilahnya. Luar biasa, sampai sakit mata ngelihatnya, tulisannya kecil-kecil. Nah, ini dia, jadi ini silsilah yang dibuat pada masa Sultan Muhammad Salahuddin. Kertasnya juga masih kertas lama, mungkin dulunya berwarna putih ya. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana cara kita melihat tinta air atau cap air ya, atau watermark suatu naskah, apakah dia dibuat sekarang ini atau dibuat pada masa dahulu. Rizky, tunggu ya, ini kita lipat dulu. Pinjam HP. Sini Ki. Coba nyalakan anunya, nyalakan lampu HP-nya. Ya. Nah, oke, kita lihat. Kita ambil salah satu naskah saja.
jangan diinjek ya. Iya. Salah satu naskah kita ambil yang ini aja. Ini kodenya 120. Nah, kita lihat bagaimana sudah ditutup pintunya rapat. Kita lihat ini salah satu naskah. Kita matikan dulu lampunya. Kita tutup dulu hordennya biar agak gelap. Oke, kita lihat tinta air atau watermark. Sini Ki. Dari sini ada Nah, di sini ada nih. Ada yang membayang-bayang ya. Ini ada kelihatan nggak Ki? Kelihatan kan? Kamu di sini Ki. Nah tuh. Nah. Ini. Ada pegangin ini Ki. Rizky pegangnya dari sini kali ya. Dari sini. Ya, terus nah. Ini ada membayang tinta airnya. Kayak kita uang apa namanya? Uang kertas kita itu ada cap airnya, ada watermarknya. Nah, kita juga jadi nih ada kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan. Kalau dari sini sih kelihatan nih. Ini ada nih. Nih. Tunggu Ki. Nah, ini. Nah, ini ada perisai. Nah, ini kelihatan ini. Kasih jauh coba anunya Ki. Nah, tuh kelihatan. Ini adalah cap airnya atau watermark. Itu dari watermark ini kita bisa melihat kertas ini dibuat oleh pabrik di mana, tahun berapa. Nah, kemudian kita bisa melihat umur kertas ini. Nah, jadi mudah kita melihatnya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang lain. Yang ini coba Ki. Ini tadi perisai ya. Coba yang ini apa? Oh, sama perisai. Nah, tuh. Tunggu ya yang telepon ya. Nah, ini perisainya. Kelihatan kan? Nah, kelihatan banget ini. Pegang ya Ki, ini kelihatan kan? Ya benar-benar tadi Ki. Nah, nih ada perisainya. Nah, tuh. Nah, itu perisai. Itu namanya watermark. Jadi bisa dilihat naskah kita ini ditulis tahun berapa berdasarkan kertas yang Ki ambil lagi salah satu Ki. Kita cari yang ini ya, cari di sini yang mana aja deh. Nah, ini. Kita lihat lagi. Lagi Ki. Ini apa nih? Coba di sebelah sini. Nah, ini ada nih. Ada sebelah sini. Nah, ini ada N D. Nggak jelas di sini. Mari kita cari yang lebih jelas lagi. Mana lagi Ki? Nih. Nah, ini kertas. Ini naskah-naskah kita sudah dilaminasi oleh Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional. Ki lagi Ki. Oh, ini masih ya. Nah, kelihatan kan tuh? Yep. Pegang Ki. Nah, ini ada cap airnya nih. Membayang-bayang nih. Ini perisai. Nih. Bisa kelihatan kan nih? Nah, jadi mengingat kelangkaan kertas pada masa lampau, buka Ki. Nah, ini jadi kertas-kertas itu ditulis didapatkan dari barter atau hadiah dari kapal-kapal yang nyender seperti ini, dari the ship for Getruda. Jadi dari kapal bernama Getruda. Nah, gitu ya. Itu penjelasan singkat mengenai naskah-naskah kita yang memang asli. Oke. Ya, hati-hati ya. 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 Oke. Ya. Nah,
Nah, ini naskah-naskah. Nah, kemudian kita juga ada foto-foto lama juga ada di sini. Kemudian kita juga ada kitab-kitab kuno ya. Jadi ada kitab-kitab kuno Kesultanan Bima yang hanya ada 3 di dunia. Yang pertama itu ada di Johor, perpustakaan Johor, kemudian perpustakaan Mesir, kemudian Museum Samparaja ini. Ada kitabnya mana ya? Nah, manuskrip tulis tangan yang tadi. Nah, kalau ini kitab-kitab ini itu dicetak begitu mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg di Jerman. Oh ya, sebentar ya. Temukan di Jerman. Nah, kemudian naskah-naskah itu sudah mulai dicetak. Nah, ini dia. Ada Fathul Bari. Kemudian mana lagi ya? Banyak deh. Jadi kitab-kitabnya banyak ya. Mungkin itu saja. Ada mahasiswa yang mau bertanya-tanya. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan ini. Nggusuwaru. Ini Nggusuwaru sama siapa? Sama Sumarni. Arif. Ini salah satu mantan mahasiswa saya. Saya dulu mengajarkan dia ini sejarah ya. Ibu dulu ngajar sejarah ya? Iya, Kalian sudah lulus ya? Iya, sudah. Angkatan berapa dulu? Angkatan 2019. Nah, mau belajar kembali nih, mau bertanya-tanya kembali. Nah, saya suka. Nah, ini Nggusuwaru 8 sendi kepemimpinan Islam. Kriteria alternatif memilih sultan atau raja atau pemimpin. Sebetulnya kriteria ini bisa dijadikan kriteria untuk memilih kepala daerah. Yang pertama, orang yang berilmu. Jadi yang menjadi kepala daerah ini jangan sampai tidak bersekolah, dia harus berilmu, gitu ya. Nah, kemudian orang yang bertakwa, orang yang berakhlak yang baik, keturunan terpandang dan disegani oleh rakyat. Jadi maksudnya keturunan terpandang ini supaya dia sudah memiliki, sudah punya, jadi tidak perlu harta lagi, jadi tidak korupsi, itu maksudnya. Kemudian yang kelima, memperhatikan kepentingan rakyat seperti kita punya filosofi mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Kemudian orang yang berada, yaitu tadi ya, jadi kalau sudah punya, itu diharapkan sudah memiliki harta duluan, sudah memiliki semuanya, jadi dia mengabdi kepada daerahnya, tidak lagi mementingkan harta, tidak lagi korupsi karena sudah memiliki segalanya. Jadi serakah ya kalau misalnya sudah memiliki segalanya kemudian korupsi, nah itu yang tidak baik. Kemudian yang ketujuh, satu kata dengan perbuatan. Apa yang diucapkan itu adalah itu yang dilakukan. Kemudian 8, orang yang berani dan tangkas membela rakyat, tidak takut pada apapun. Kalau benar itu dikatakan benar, salah dikatakan salah. Nah, itu filosofi Nggusuwaru ya. Nah, ini tadi silsilahnya. Oke, nanti saya lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini bukan sekedar ngoceh-ngoceh ya, ini juga pelajaran sejarah bagi masyarakat Bima agar tahu. Dan mungkin juga kalau bagi masyarakat lainnya yang ingin mengetahui tentang Bima, insya Allah saya selalu live dari dulu. Oh ya, sebelumnya ini juga ada kain-kain ya. Tadi sudah ditutup tapi nggak apa-apa deh. Ini kain-kain kuno. Ini kain-kain kuno peninggalan Sultan. Jadi dari 200 tahun yang lalu. Nah, ini ada motif Sumbawa, kemudian motif kuno Bima. Ini ada semua di sini. Jadi selain naskah, ini kita khusus ruang naskah. Nah, ini ruang kain-kain. Ini juga kain. Jadi perlakuannya sama dengan naskah, harus dengan temperatur yang
20 derajat agar tidak rusak. Nah, kemudian di sebelah itu sebetulnya museum, ini rumah ya. Nah, sebelah itu museum, tapi belum kita pindahkan barang-barangnya karena baru renovasi. Nah, ini rumahnya almarhumah Inaka Umari yang akan dijadikan perpustakaan untuk masyarakat Bima. Ya, oke, tutup lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.